Selamat pagi pemirsa, Genius hadir menjumpai Anda dengan informasi pilihan, aktual dan menarik. 3 berita utama seputar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bersama saya Naufal Muzaki, inilah berita selengkapnya. Pusat Pengabdian Masyarakat atau yang sering disebut PPM merupakan salah satu unit bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau disingkat LP2M. PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki program kerja yaitu kuliah kerja nyata yang dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk informasi selengkapnya, kita akan mendengarkan dari rekan kami di lapangan, Titania Isnainin. Silakan Titania. Baik Noval, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di depan gedung PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan mengulas lebih dalam mengenai Pusat Pengabdian Masyarakat atau PPM yang dikepalai oleh Bu Adelina Farida MSI. Pusat Pengabdian Masyarakat atau PPM berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 95 Ciputat, Tangerang Selatan, atau tepatnya di Gedung Rektorat lantai 3. Saat ini PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikepalai oleh Adelina Farida MSI selama periode 2023 sampai 2028. PPM memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan unit kerja terkait di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan community based serta menjadi laboratorium sosial dari berbagai tema riset yang berkembang. Ya, saya memang kepala pusat disebutnya. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat. Itu secara struktur berada di bawah lembaga LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Saya amanahkan untuk menjadi kepala pusat PPM ini dilantik periode tahun 2022 ya, baru 1 tahun nih, 2022. Dan masa jabatan sama seperti rektor, periode 5 tahun ya. Nanti lihat lagi SK-nya, saya khawatir lupa 2021 atau 2022 ya. Nah itu nanti kita pastikan lagi untuk SK-nya. Masa jabatan sama dengan periode rektor ya, Pak Rektor Prof. Asep Saifuddin Jahar. Untuk di atas saya, Ketua LP2M-nya adalah Prof. Amelia Fauzia. Dan saya kepala pusat. Kepala pusat ini di bawah lembaga LP2M. Ada beberapa kepala pusat, diantaranya Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri atau Internasional, terusnya Studi Anak dan Gender, terusnya Pusat Hukum. Nah itulah pusat-pusat yang berada di bawah LP2M. Dan saya Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat. Kalau pastinya sejak rektor siapa ya? Nah ini sudah pergantian kepala pusat. Yang saya tahu sih sebelum saya, kalau yang saya kenal itu Prof. Kamarusdiana, lalu Pak Jaka Badranaya, lalu ada Pak Profesor Yayan Sofyan Syariah. Nah itu 3 senior saya di atas saya ya, 3 senior di atas saya. Dulu memang Pusat Pengabdian Masyarakat ini tidak sebesar ini ya, masih menginduk di LP2M, tapi sekarang seiring waktu semakin banyak yang diurus, maka Pusat Pengabdian Masyarakat itu punya kantor sendiri, lebih luas, punya staf dan koordinator juga ditambah gitu. Yang dulu koordinator itu belum ada di era-era awal. Nah sekarang sudah ada koordinator yang dari dosen ya, sebagai koordinator di Pusat Pengabdian Masyarakat ini di bawah saya yang membantu saya gitu. Ya, untuk PPM ini karena
berbasis pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan universitas yang bersinggungan dengan aktivitas masyarakat juga. Dari mahasiswa diantaranya ada KKN, kuliah kerja nyata. Itu adalah bentuk pengabdian mahasiswa berinteraksi kepada masyarakat, entah itu masyarakat sekitar kampus yang dekat atau di lingkup wilayah yang dekat dengan kampus. Untuk KKN reguler, yaitu wilayah Tangsel, ya, ini sekitar kampus. Tahun ini kita akan menerjunkan mahasiswa sebanyak 52 kelurahan untuk di Tangsel, lalu di Bogor, di Kabupaten Bogor ya, dan juga di Tangerang, Kota dan Kabupaten Tangerang. Selain itu juga tahun ini ada penambahan untuk di Pandeglang dan Lebak. Nah, itu kegiatan mahasiswa KKN terjun ke masyarakat langsung. Selain itu juga ada pengabdian mahasiswa yang biasanya ikut penelitian pengabdian masyarakat dengan dosen. Misalkan untuk pengabdian masyarakat di desa tertentu terkait desa wisata, desa industri, kawasan wisata ya, itu ada mahasiswa yang dilibatkan untuk ikut penelitian pengabdian masyarakat. Selain itu, kegiatannya adalah mewadahi pengabdian masyarakat dosen. Tahun ini kita juga membuka untuk pengabdian masyarakat dosen, baik itu pengabdian masyarakat yang di luar kampus, sekitar kampus ya, ini sekitar kampus ya, dan juga pengabdian masyarakat berbasis program studi. Jadi dosen-dosen membuat kegiatan dengan masyarakat dengan berdasarkan disiplin keilmuan masing-masing dari fakultas atau prodinya. Gitu. Ini yang diwadahi ya oleh PPM. Ada bantuan khusus untuk dosen yang melakukan pengabdian masyarakat. Walaupun jumlahnya masih sangat minim, sangat kecil sekali. Hanya untuk 10 kelompok dosen yang dibiayai oleh PPM. Nah, selain itu kita juga mengadakan kegiatan selain KKN mahasiswa yang reguler, juga ada KKN yang sifatnya ke daerah-daerah, entah itu kebangsaan, moderasi beragama, ya, lalu KKN bersama dengan wilayah PTN Barat. Ini tahun ini insya Allah akan diberangkatkan. Lalu KKN tematik ke Jogja, ke Lombok, ya, itu juga akan dilaksanakan. Ini dalam rangka kita juga ikut serta, ya, pengabdian masyarakat mahasiswa tidak hanya di lingkup Pulau Jawa, tetapi bisa di luar Pulau Jawa. Ini yang kita kejar juga, daerah KKN di daerah-daerah, agar mahasiswa UIN Jakarta juga punya pengalaman berinteraksi di wilayah baru gitu ya, mendapatkan pengalaman melakukan kolaborasi sinergi dengan masyarakat di luar Pulau Jawa. Nah, itu kegiatan lainnya terkait pengabdian masyarakat, kerjasama sosial dengan Pemda-Pemda ya, itu juga dilakukan. Kita melakukan kerjasama misalnya dengan Bapeda Litbang Tangsel, akan melakukan penelitian berbasis pengabdian masyarakat dengan tema kemiskinan ekstrim dan pengelolaan sampah gitu ya. Lalu ada juga MOU penanganan secara psikologis ASN ini untuk permasalahan ASN di Kota Tangerang. Itu kita adakan acara khusus. Juga pengabdian masyarakat berbasis Majlis Taklim ya, itu ada forum tersendiri kerjasama dengan Majlis Taklim gitu. Dan kita juga membuka kerjasama KKN yang dilakukan dengan unit atau lembaga lain, misalnya Social Trust Fund ya di Cidokom, lalu juga dari Kementerian Agama terkait desa moderasi beragama, itu dilakukan di Desa Bogor, di salah satu kecamatan di Bogor. Nah, lalu ada juga seperti KKN kerjasama internasional, itu dari lembaga volunteer yang sudah internasional, yaitu ISEC. Nah, itu diantara yang dilakukan atau program yang sudah berjalan di PPM. Biasanya kita awal tahun itu sebelum menentukan wilayah KKN, kita koordinasi dulu ke pihak wilayahnya. Kita datang ke
kantor-kantor wali kota ya, atau yang mengurus KKN ya, kita datang misalnya ke Bapeda Tangerang, lalu kita ke wali kota Tangsel, dan kita berdiskusi dulu untuk pemetaan wilayah KKN-nya. Target tahun ini apa? Tiap daerah bisa saja memiliki target yang berbeda. Misalnya Tangsel untuk tahun ini itu meminta agar mahasiswa kita fokus untuk program mengatasi ya kemiskinan ekstrim di Tangsel dan pengelolaan sampah di Tangsel. Ini juga seiring dengan visi kita UIN Jakarta, di mana rektor menekankan pentingnya isu tentang go green ya. Maka dari itu ini menjadi satu hal yang pas gitu ketika kita koordinasi dengan Tangerang Selatan. Lalu juga berdasarkan tema di wilayah lain bisa saja seperti Tangerang itu meminta lebih ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi diminta nanti program-program KKN itu ada juga terkait marketing ya, bagaimana satu desa yang sudah produktif tetapi tidak bisa untuk memasarkan lebih jauh. Nah, ini yang perlu dibantu oleh mahasiswa. Mahasiswa di tengah skillnya diharapkan ya yang lebih melek teknologi itu bisa membantu branding produk-produk dari masyarakat, diharapkan seperti itu. Jadi mahasiswa yang lebih milenial, lebih ngerti itu bisa mengkampanyekan hasil-hasil produk di desa yang sudah sebenarnya memiliki produk-produk yang layak jual. Itu ada salah satu desa di Tangerang. Jadi berdasarkan kebutuhan itu baru kita petakan desa apa nih pembagiannya gitu ya. Sekarang ini kan yang reguler ada 230-an ya, 230-an tuh. Nah, itu dipetakan berdasarkan kebutuhan permintaan dari wilayahnya, juga disesuaikan dengan visi misi pimpinan ya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun ini. Jadi proses seperti itu. Jadi kita datang dulu, kita diskusi, atau dari daerah juga datang ke UIN Jakarta berdiskusi, lalu ditetapkan programnya, barulah kita bagi wilayah dan juga kelompok mahasiswanya berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak gitu ya. Nah, kita koordinasi tidak hanya di satu pihak, lebih karena koordinasi dengan banyak pihak. Misalnya KKN kebangsaan, kita UIN Jakarta sudah punya target, kita sudah share gitu ya. Tetapi ternyata di pusatnya kita kan koordinasi dengan Kementerian Agama Pusat, Kemendikbud misalnya ya, itu belum ada instruksi untuk pendaftaran misalnya. Sedang kita sudah harus jadwalnya, kalau udah timeline UIN Jakarta itu sudah harus pengumuman gitu. Akhirnya seleksi diundur karena memang koordinasi dari pusatnya ya ini terus terang tahun ini nih agak molor semua gitu untuk KKN kebangsaan, tematik itu karena kita tidak menentukan sendiri timelinenya, tetapi itu harus koordinasi dengan pusat juga atau kampus-kampus yang memang penyelenggara dari KKN tersebut. Misalnya KKN Moderasi Beragama Kementerian Agama sekarang kan UIN Bandung. Itu baru diputuskan SK-nya, suratnya bahwa tahun ini yang tadinya kita dengar di Pontianak itu berubah menjadi di Kuningan, Cigugur. Nah, ini kebijakan baru dari Kementerian Agama dan SK-nya baru banget turun. Nah, akhirnya kita harus geser lagi kan seleksinya gitu ya, karena baru diumumkan SK-nya dan belum ada mekanisme misalnya isi Google Form kan biasanya ya untuk pendaftaran itu dari pusat. Nah, itu belum ada sekarang. Jadi belum sampai sekarang moderasi beragama saja yang harusnya sudah diumumkan, kalau sesuai timeline itu sudah diumumkan. Tapi karena belum ada mekanisme pendaftaran dari Kementerian Agamanya, kita juga jadi belum buka gitu ya. Lalu misalkan ya internal juga mungkin ya ini perlu diperbaiki, koordinasi ke semua pihak itu harus cepat ke luar negeri. Kita telat dikit ke Malaysia akhirnya digeser karena penuh permintaan dari kampus-kampus lain gitu. Jadi UIN Jakarta Malaysia contohnya dapat bulan September. Ini juga memang harus kita antisipasi dari PPM-nya, koordinasinya harus cepat. Dan di sini memang karena kita keterbatasan ya, staff misalnya, staff itu yang koordinatornya baru 2.
ya yang untuk melakukan koordinasi semua KKN, macam-macam KKN. Yang saya harapkan adalah KKN ini bisa berjalan dengan lancar. Semua program tercapai sesuai dengan rencana. Ya, baik itu yang dilakukan oleh dosen, pendampingannya, dosen melakukan pendampingan atau bimbingan kepada mahasiswa KKN dengan maksimal, dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan juga amanah ya untuk dosen. Begitupun mahasiswa menjalankan KKN ini dengan amanah, riang gembira ya, dan diupayakan semua target ya program yang sudah dicanangkan di proposal itu bisa berjalan gitu. Dengan demikian KKN bisa dikatakan sukses ya, berhasil jika yang sudah direncanakan, diprogramkan itu bisa terrealisasi di wilayah KKN. Itu saja harapan dari saya dan semoga tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Semua mahasiswa yang peserta KKN ini ya sehat ya, terutama bisa menjaga fisik karena harus adaptasi di wilayah baru, tetap harus dipersiapkan mental, lalu kesehatan fisik juga. Nah, itu harus tetap diperhatikan gitu. Dan juga selain itu kompak antar sesama kelompok, itu saling support, saling dukung. Itu insya Allah akan memudahkan kerja kita bersama dan akan terrealisasi apa yang sudah diprogramkan atau ditargetkan oleh PPM ataupun oleh mahasiswa, dan masyarakat juga bisa merasakan dampak ya adanya kehadiran mahasiswa KKN di masyarakat. Itu dari saya. Oke, untuk pendapat atau tanggapan tentang penambahan lokasi KKN di Tangsel itu sebenarnya kalau dari sudut pandang POV mahasiswa sendiri mungkin banyak persepsi ya. Cuman yang paling general yang namanya KKN kan itu pengabdian masyarakat ya. Kalau emang menurut pihak yang terkait menempatkan Tangsel sebagai salah satu lokasi KKN, mungkin udah banyak riset dan banyak survei terkait lokasi Tangsel ini, mungkin masih banyak tempat-tempat yang harus atau mungkin bisa dijadikan tempat untuk lokasi pengabdian gitu loh ya, nggak apa-apa. Cuman mungkin ada beberapa sebagian dari mahasiswa yang berpikir tentang kalau misalkan oh iya kuliah di UIN yang notabene lokasinya di Tangsel juga dan dapat KKN di Tangsel juga, mungkin ada sebagian mahasiswa yang merasa kalau itu terlalu dekat atau menjadikan mereka yang KKN di Tangsel itu sedikitnya merasa sedikit mendapatkan experience baru gitu dibanding sama teman-teman yang mendapatkan lokasi KKN yang entah di Kabupaten Tangerang atau di Kabupaten Bogor gitu. Iya, yang selanjutnya itu harapan yang ingin kakak capai sendiri, yang pastinya nanti kan ikut KKN reguler juga kan. Iya. Itu nanti Oke, yang namanya KKN yang tadi udah saya bilang mungkin karena itu konteks dan tujuannya pengabdian masyarakat, tentunya harapan besar dari saya pribadi atau mungkin dari teman-teman semua atau mungkin dari pihak kampus dan universitas mengadakan KKN di tempat-tempat yang cocok dan terbilang bisa dijadikan tempat pengabdian masyarakat ya, tentunya agar kita bisa lebih dekat dan mungkin untuk para mahasiswa bisa lebih terjun langsung dan turun langsung mempraktekkan dan merepresentasikan ilmu-ilmu yang sudah dapat di kampus, entah dari prodi atau mungkin fakultas manapun, agar nantinya ilmu-ilmu yang sudah dipelajarkan di kampus itu akan bermanfaat untuk orang banyak ya. Salah satu contoh atau penerapannya itu di KKN ini gitu. Demikian laporan kami dari PPM, Titania Isnainin dan tim yang bertugas melaporkan untuk The Journal TV. Beralih ke berita selanjutnya, Pusat Pengembangan Bahasa atau disingkat PPB yang berdiri pada tahun 2006 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki beberapa program unggulan. Salah satunya yaitu program kursus bahasa atau disingkat dengan Kurbas, kelas reguler untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saat ini sudah ada rekan kami, Vera Sabrina, yang akan menyampaikan selengkapnya. Silakan Vera. Baik, terima kasih Naufal. Saat ini saya sedang berada di kampus 3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan mengulik lebih dalam mengenai Pusat Pengembangan Bahasa atau PPB yang didirikan pada tahun 2006 lalu.
Pusat Pengembangan Bahasa atau yang biasa disebut dengan PPB UIN Jakarta berlokasi di Jalan Kertamukti nomor 5, Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Saat ini, Pusat Pengembangan Bahasa dikepalai oleh Kustiawan Syarif pada periode tahun 2023 sampai 2028. Selain itu, pusat ini memiliki beberapa program kerja. Salah satunya program kursus bahasa kelas reguler yang saat ini sedang membuka pendaftaran mulai tanggal 6 Mei sampai 26 Mei 2024. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa aktif semester 2 sampai 6 dari semua fakultas. Tentunya, Pusat Pengembangan Bahasa memiliki tujuan diadakannya program tersebut. Apakah program ini memiliki dampak yang besar untuk mahasiswa? Tujuan program Kurbas reguler. Ya. Oke. Tujuannya itu membantu mahasiswa yang untuk mencapai nilai minimal dari TOEFL atau TOEFL. Kan di UIN jurusan umum maupun agama itu kan ada nilai minimal yang harus dicapai untuk lulus. Oke. Program Kurbas ini hadir untuk membantu mahasiswa yang memang ingin mencapai target nilai tersebut namun belum punya wadah untuk belajar gitu. Jadi PPB Pusat Pengembangan Bahasa mewadahi mahasiswa yang memang belum memiliki wadah untuk belajar, jadilah diadakan program Kurbas ini. Jadi untuk mewadahi mahasiswa yang belum punya wadah untuk belajar atau mendalami kebahasaan, baik itu bahasa Arab maupun Inggris, khususnya untuk mencapai target kelulusan. Gitu sih. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk waktu pelaksanaan kurang lebih 2 bulan, dari bulan Juni sampai Juli. Dalam jangka waktu 2 bulan tersebut ada 2 kali pertemuan tiap minggunya, start di awal Juni. Dengan total kurang lebih 14 pertemuan. Oke. Untuk lokasinya sendiri di gedung ini, gedung Kurbas, kita ada 5 ruangan dan kadang kalau memang penuh di gedung pusat bahasa langsung itu ada kelas juga di sana. Baik Bapak. Hairunisa Fajriatul Haq, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, mengatakan alasannya mengikuti program ini, yaitu untuk menambah wawasannya dalam berbahasa Inggris maupun berbahasa Arab. Jadi alasan saya mengikuti Kurbas yaitu saya ingin mengembangkan skill saya dalam berbahasa Inggris untuk jenjang karir saya di masa depan. Dan harapan saya mengikuti Kurbas yaitu saya dapat lebih baik dalam berbahasa Inggris, terutama dalam menyusun kata, yaitu grammar dalam public speaking. Saya Vera Sabrina dan tim yang bertugas melaporkan untuk The Journal Review. Baik, terima kasih Vera atas laporannya. Berita terakhir, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau SPS mengeluarkan surat edaran yang berisikan tentang metode perkuliahan. Dalam surat edaran tersebut, metode ini disebut dengan metode individual atau independent study. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami di lapangan, Siti Kofifa. Silakan Kofifa. Baik, terima kasih Noval. Saat ini saya sudah berada di Sekolah Pascasarjana yang lebih dikenal dengan SPS yang berlokasi tepat di Jalan Kertamukti nomor 5, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Sekolah Pascasarjana ini merupakan pendidikan lanjutan ketika kita sudah mendapat gelar S1. Gelar yang akan didapatkan dari sekolah ini yaitu gelar Magister atau S2. Penjelasan tentang metode perkuliahan yang digunakan di Sekolah Pascasarjana ini. Oke, metode. Kita bicara metode ya, atau cara mengajar. Tapi cara mengajar itu harus didasarkan pada paradigma pembelajaran. Cara pandang kita terhadap proses belajar itu seperti apa. Kalau kita memandang bahwa guru atau pengajar atau dosen
itu menjadi center atau pusat proses belajar, maka guru atau dosen menjadi the owner of knowledge, pemilik pengetahuan. Maka dia anti kritik, dia memusatkan diri menjadi aktor utama. Sementara kalau kita melihat bahwa paradigma belajar adalah terpusat pada siswa atau pelajar atau mahasiswa, istilahnya student centered learning. Maka kita memposisikan pembelajar, ya, mahasiswa atau siswa itu menjadi aktor yang paling aktif di dalam proses belajar, memandang siswa, mahasiswa sebagai aktor yang bukan tong kosong yang perlu diisi macam-macam, tetapi memandang mereka sebagai aktor yang punya pengalaman, aktor yang punya pengetahuan, aktor yang punya sikap, ya, aktor yang punya keterampilan, sehingga proses belajar itu mengkondisikan mereka untuk membangkitkan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, kalau di pasca, maka paradigma yang dibangun adalah menempatkan pembelajar, menempatkan mahasiswa sebagai aktor aktif yang punya pengetahuan, pengalaman, sikap, dan keterampilan. Jadi dosen itu hanya mengkondisikan, menstimuli, ya, memicu potensi-potensi mereka yang ada. Makanya kita tidak lagi dalam proses belajar memandang mahasiswa itu sebagai anak-anak, ya, tetapi sebagai orang dewasa, sebagai partner, teman belajar. Makanya metode di dalam pasca ini, ya, kita equal. Jadi kalau kita memahami prinsip belajar, maka prinsip belajar itu harus didasarkan pada aspek interaktif, ya, aspek holistik, aspek integratif, ya, kontekstual, saintifik, tematik, ya, lalu efektif, dan berpusat pada mahasiswa. Ini prinsip di dalam pembelajaran di pasca. Ya, tentunya di perguruan tinggi pada umumnya, contoh holistik, prinsip holistik. Itu harus memandang bahwa subjek didik, ya, siswa, mahasiswa, itu harus dipahami tidak hanya pada ranah kognisi. Karena kalau hanya pada ranah kognisi, maka dosen hanya memberi teori, hafalan, konsep. Tetapi harus dilihat dari sisi afeksi, sisi psikomotorik, ya. Makanya tidak hanya pada pengetahuan, tetapi pada rasa, pada sikap. Itu yang kemudian kita coba untuk memancing. Misalnya saya mengajarkan teori tentang stratifikasi sosial. Ya, tidak hanya kemudian apa itu stratifikasi sosial, tapi mereka dibawa untuk merenung konteks kekinian, stratifikasi itu seperti apa, gitu. Atau konflik bagi kalian seperti apa? Oh, saya nggak mau konflik, tapi konflik terjadi. Coba kalian gali kenapa konflik itu terjadi dalam individu masyarakat, organisasi ke organisasi, sampai pada skala negara ke negara. Maka kita bangkitkan tuh sikap, perspektif, interpretasi atau daya nalar mereka untuk memahami fenomena-fenomena yang ada. Itu holistik. Nah, ada integratif. Nah, kalau di pasca integratif itu harus memandang keilmuan itu tidak berdiri sendiri. Misalnya ketika kita belajar tafsir, kita tidak kemudian hanya mendasarkan pada ayat, lalu kemudian kita buka kitab berdasarkan tafsir Jalalain, Qurtubi, dan sebagainya. Tetapi kita coba integrasikan dengan keilmuan-keilmuan lain. Ya, misalnya ada ayat mengatakan bahwa kerusakan di muka bumi ini akibat bumi dan lautan ini akibat tangan manusia. Ya, itu tidak sekedar kemudian tafsirnya didasarkan pada kita, tapi coba lihat tafsir ekologi, ya kan, sosiologi, ya kan, bagaimana disiplin-disiplin lain memandang kerusakan yang diakibatkan manusia, sehingga kerusakan ekologi tidak hanya dilihat ya sudah itu takdir Tuhan, gitu loh, tetapi harus ada daya kritis untuk membangun solusinya apa dong.
tanggung jawab manusia itu apa? Itulah integrasi, ya. Jadi tadi prinsip-prinsip di dalam belajar yang sudah saya sampaikan itu, ya. Oke. Harapannya adalah kita ingin mahasiswa itu menjadi leader, ya. Kalau sekedar follower itu udah terlalu banyak, ya. Membeo ide orang lain, ngikutin tren, ya. Itu tidak dibutuhkan oleh bangsa besar seperti Indonesia. Tetapi mahasiswa begitu lulus dari sini harus jadi leader dalam makna bahwa dia memiliki kapasitas untuk membuat sebuah karya, membuat perubahan, berkontribusi pada masyarakat, punya imajinasi yang begitu luas tentang idealitas Indonesia terbaik itu seperti apa. Maka di dalam pasca mau belajar tafsir, mau belajar bahasa Arab, mau belajar education dan seluruh cabang-cabang keilmuan, itu muaranya adalah bagaimana kita menjadi leader yang kemudian membangun apa yang disebut oleh Al-Quran sebagai khairu ummah, ya kan? Bangsa atau kelompok terbaik yang kemudian memakmurkan dunia ini. Itu, ya. Saya Siti Khofifah dan tim yang bertugas melaporkan untuk The Journal TV. Terima kasih Khofifah atas laporannya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Genius hari ini. Saya Novel Muzaki dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.